Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Itu yang barusan yang sebut tuh. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Ya gak mungkin lah seperti itu Fatihahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini Pak Bahar Smith mencontohkan seperti apa sih bacaan Al-Fatihahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu Anda dapatkan dari guru Anda dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Itu yang barusan yang sebut tuh. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Ihdinas siratal mustajim tadi ya, di sini kita dengerin coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Habib Bahar bin Smith, beliau itu membaca suratul Fatihah sambil mengklaim bahwa Fatihah yang beliau bacakan adalah Fatihahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan unik ya, karena ya dunia media sosial tidak luput dari kritik, tidak luput dari tanggapan karena beberapa kepentingan tertentu, entah kepentingannya itu konten atau apa itu dikomentari sama channel si Dodi Sefriadi. Dan si Dodi Sefriadi ini dia ustadz bukan begitu ya, santri nggak tahu juga, pengetahuan agamanya juga acak-acakan, mengomentari Al-Fatihahnya Habib Bahar bin Smith. Jadi membaca Al-Fatihah itu adalah perkara yang sangat harus dikuasai. Jadi hampir semua ilmu itu memiliki kadar untuk dikuasai secara fardu ain begitu. Hampir semua ilmu. Di antara ilmu yang harus dikuasai itu ya ilmu tajwid itu. Nah, ilmu tajwid itu wajib diketahui atau wajib dipelajari sekadar kita ini bisa membaca Al-Fatihah dan tasyahud. Karena itu wajib dilaksanakan di dalam sholat. Nah, terutama bagi yang madhab Syafi'i. Karena membaca Al-Fatihahnya itu kan harus dari bismillahnya sampai waladdallin. Kemudian di dalam tasyahudnya pun demikian, harus sampai sholawat, harus sampai selesai. Itu adalah rukun qauli yang apabila tidak sah, kurang tasydid saja satu atau salah huruf satu, itu akan mengakibatkan sholatnya tidak sah. Dan ini sampai dihitung ya, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu tasydidnya ada berapa di dalam Fatihah, kemudian tasydidnya ada berapa di dalam tahiyat. Dan memang ironisnya banyak sekali di antara kita itu jangankan benar di dalam melafalkan tasyahud, tetapi melihat teks tasyahud saja belum pernah begitu. Nah, di dalam hal bacaan ini itu kalau misalkan kita sudah Islamnya lama begitu ya, ini tidak ada uzur. Dalam pengertian di dalam mazhab Syafi'i, apabila kamu itu ternyata sudah mengetahui bahwa Al-Fatihah yang kamu bacakan sekarang ini tidak sah, maka sholat kamu itu harus diqadha ya. Itu tidak ada opsi di dalam mazhab Syafi'i, dan bermazhab itu wajib ya. Jadi kita itu suka salah kaprah tatkala mengatakan ini di dalam mazhab Syafi'i tetapi di dalam mazhab yang lain begini dan begitu. Itu belum tentu kita itu bisa memakai opsi itu. Karena dari awal kita itu sudah diwajibkan untuk bermazhab. Nah, kembali kita kepada permasalahan Al-Fatihahnya siapa Habib Bahar ini. Nah, Habib Bahar ini membaca Al-Fatihahnya kan agak beda dengan kita itu. Terutama di dalam huruf qaf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita itu kan pakai qaf itu. Habib Bahar itu membacanya ihdinas siratal mustaqim. Itu dengan dekat-dekat ke huruf G begitu, dekat ke huruf G. Kita ini suka mendengar apabila ada orang mengatakan si Abdul Qadir gitu ya, bukan si Abdul Qadir, tapi si Abdul Qadir. Jadi dekat-dekat ke huruf G, dan ini dicela habis-habisan sama si Dodi Sefriadi ini, padahal dia bukan ahli qiraah. Dan masalahnya di dalam qiraah itu seperti ini. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya itu sewaktu mondok di pesantren saya, ini suka jadi imam, dan itu tidak ada yang menyalahkan keadaan bacaan saya. Ini harus diketahui ya, di dalam mazhab Syafi'i itu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu hukumnya wajib. Jadi apabila ada satu tasydid saja terlewat dari 4 rakaat itu misalkan, itu kalau sudah masuk ke dalam rukun yang berikutnya, itu sholatnya
batal tuh, tidak dianggap sebagai sholat, dia harus diulang. Nah, dan keadaan seperti itu belum pernah terjadi kepada diri saya, alhamdulillah, selama di Darul Arqam itu ya, selama di pesantren saya. Jadi senantiasa kalau jadi imam itu kan biasa suka ada pembina begitu ya di belakang, suka ada ustadz di belakang, malah suka ada mudir ya, suka ada pemimpin pesantren, itu belum pernah menegur. Jadi ya kita pede saja bahwa bacaan Al-Fatihah kita itu benar. Nah, kemudian qadarullah saya memiliki kesempatan untuk umroh, dan kebetulan waktu umroh itu berapa tahun ya setelah lulus itu ada satu halakoh, yang mana halakohnya itu mentahsin bacaan ya, dan saya ikut duduk di sana. Itu waktu itu ada orang dari India begitu ya, kemudian ada dari Indonesia juga ada, untuk ditahsin bacaan Fatihahnya. Dan entah mungkin ketat di dalam standarnya, atau memang lidah ini agak sulit untuk membaca, banyak sekali orang-orang yang mentahsin bacaan Fatihahnya itu tidak lulus begitu. Dan saya termasuk salah satunya, itu Al-Fatihahnya tidak lulus. Itu kalau tidak salah itu terlalu tebal di dalam sod waktu itu ya. Jadi saya itu sodnya dekat ke sya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu disalahkan tuh. Cuman 1 kali 2 kali menyalahkan, akhirnya alhamdulillah kesananya udah selesai begitu, udah lulus. Dan setahu saya dalam halakoh saya waktu itu yang lulus cuman saya begitu. Nah, cuman nggak lama sih saya duduk di situ, mungkin sekitar setengah jam, udah dibilangin lulus ya udah saya pergi, itu kan dicatat namanya. Nah, setelah itu sudah selesai berarti ya Fatihah saya. Jadi Al-Fatihah itu ya, atau membaca qiraah itu sulitnya di situ. Jadi kita beda guru itu bisa beda patokan sahnya. Jadi guru A, masalahnya itu ada 2 sebetulnya, 1 di dalam bacaan kita, 2 di dalam pendengaran guru kita. Itu masalahnya di dalam mentahsin bacaan itu. Jadi kadang-kadang bacaan kita sudah sesuai dengan standar guru Anu, tetapi belum sesuai dengan standar guru Anu begitu. Atau sebaliknya ya, gara-gara kita memang salah membaca, atau guru kita salah mendengar. Ini bisa terjadi di dalam beberapa case. Nah, makanya di dalam fikih itu ada patokan-patokan khususnya. Jadi patokan qori yang mentahsin Al-Quran dengan patokan fikih itu berbeda. Di dalam patokan fikih itu membaca Al-Fatihah atau membaca tasyahud, yang penting itu kan tidak ada tasdid yang hilang di antaranya. Kemudian tidak ada lahan yang jali. Kalau lahan khafi itu dia masih ditolerir begitu, karena susah ya. Apalagi kalau misalkan gigi udah nggak ada dan lain sebagainya. Sampai banyak lah syarat-syaratnya di situ. Nah, di dalam Al-Fatihahnya Habib Bahar bin Smith ini saya tidak menemukan sama sekali kesalahan ya. Malah dengan pede kan Habib Bahar itu mengatakan, yang kamu dengar tadi ini adalah Fatihahnya Rasulullah. Rasulullah itu ya begitu membacanya. Saya itu punya sanad dari guru saya terus sambung kepada Rasulullah SAW. Itu kata Habib Bahar. Dan apakah saya percaya kepada statement beliau? Iya, di dalam keadaan bahwa beliau memiliki sanad di dalam membaca Al-Fatihah, saya itu yakin beliau itu punya sanad begitu. Ya, untuk apa juga dibicarakan kalau memang tidak ada sanadnya. Dan di antara kelebihan Ba'alwi itu mereka senantiasa memiliki sanad. Jadi jangankan di dalam Al-Fatihah, di dalam sorban pun, ini sorban dari siapa begitu. Tatkala pakai sorbannya seperti ini. Itu dari mana? Itu pasti ada sanadnya. Jadi memang Ba'alwi itu keutamaannya di sana. Mereka itu menjaga nasab, menjaga sanad keilmuan juga. Berpakaian pun mereka punya sanadnya, pakai gamis pun mereka punya sanadnya begitu. Itu luar biasanya Ba'alwi. Nah, cuman si Dodi Sefriadi ini kan orang jahil, dia tidak tahu begitu. Akhirnya dia hanya menampakkan kebodohannya saja di halayak ramai. Cuman orang-orang yang sama-sama bodohnya itu akhirnya berkumpul pada satu tempat di channelnya dia itu sama-sama menghujat Habib Bahar. Nah, adapun yang dia katakan malah begitu, bukan ihdinas siratal mustaqim, tapi malah ihdinas siratal mustaqim begitu. Ini juga nggak ada permasalahan karena qiraah itu banyak versinya. Nggak bisa kita itu menyalahkan kalau kamu itu tidak menguasai qiraah yang sab'ah atau yang asyroh, kita katakan yang sab'ah lah ya, yang muttafaq alaih. Kamu nggak bisa menyalahkan bacaan seseorang itu. Ya karena tadi pada akhirnya bukan salah tetapi berbeda. Saya pernah membaca tulisannya Habib Umar bin Hafiz ya. Karena tatkala beliau ke Indonesia kemudian mengimami sholat, beliau itu banyak yang mengkritik juga bacaannya. Nah, ini kok Habib bacaannya seperti ini. Padahal kita itu siapa mau mengkritik bacaannya Habib Umar itu ya. Sampai-sampai beliau tertawa kemudian menulis, entah yang menulis status itu siapa, cuma beliau itu menjelaskan begini. Jadi di dalam qaf menjadi ghof gitu ya. Jadi qaf menjadi ghof, bukan ghof juga. Saya nggak punya sanadnya itu bilang qaf yang benarnya bagaimana. Maksud benar itu benar menurut standar Habib Umar begitu ya. Jadi yang masyhur memang qaf. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu yang masyhur. Tapi yang masyhur itu belum tentu yang mu'tamad.
Kata beliau Habib Umar yang mu'tamad itu justru yang beliau bacakan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu yang mu'tamadnya. Ya, bacaan saya tidak persis begitu ya. Nah, cuman ala kulli halin ini ada saran saja ya kepada teman-teman yang memang ingin serius di dalam mendalami ibadah, di dalam fikih mau bermadhab. Di dalam bacaan Fatihah itu, kamu cari satu guru, yang mana satu guru ini memang kredibel. Kemudian kamu bacakan Fatihah itu di hadapan guru kamu satu kali. Apabila sang guru sudah mengatakan lulus, sudah nggak usah nyari tahsin lagi sama yang lain. Soalnya kebanyakan kasus ini nanti berbeda lagi, disalahin lagi sama guru yang lain. Ya, karena masalahnya tadi sebagaimana yang saya katakan begitu. Nah, jadi kalau misalkan Habib Bahar itu mengklaim bahwa ini adalah Fatihah yang ada dari Rasulullah SAW, saya percaya itu ada sanadnya. Tapi apakah yang diucapkan Habib Bahar itu persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Saya tidak tahu ya. Itu nggak tahu. Cuman kalau sanadnya ada ya ada. Mungkin itu yang mendekati dengan sanad yang diterima oleh Habib Bahar begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita itu menyalahkan, jangan sedikit-sedikit kalau misalkan memang pengetahuannya terbatas, apalagi di dalam perkara-perkara yang tidak qot'i seperti ini begitu. Kalau misalkan perkaranya memang qot'iyat, ya ada hak kita untuk menyalahkan, karena qot'iyat itu perkara yang tidak mungkin ada dua versi di dalam kebenarannya, karena dia memang qot'i begitu. Nah, ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.